Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafs Milang dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas Paralel 3. Saya di sini akan menjelaskan materi ke-8, Pesan Madinah bagian 2. Kajian surat Asy-Syamsi. Allah menurunkan taufik bagi orang yang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena keafisikan. Jiwa muslimah adalah jiwa yang diberi input baik dan buruk yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala resikonya. Asy-Syamsi, panduan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai resikonya, kebaikan penjelasan dan informasi. Kebaikan mengambil keputusan, pembaruan dirinya dengan pembebasan dari belenggu hawa nafsu meraih kesuksesan. Penjelasan dan informasi, keburukan mengambil keputusan dengan dirinya terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, wanita, meraih kegagalan. Kajian surat Al-Duha. Ungkapan syukur. Dari Namun bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, barang siapa tidak bersyukur pada yang sedikit berarti tidak syukur pada banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Menceritakan nikmat Allah adalah syukur, dan meninggalkan nikmat Allah adalah kufur. Kumpul dalam suatu jamaah dalam rahmat dan memisahkan diri dari jamaah adalah akan diazab, diriwayatkan oleh Ahmad. Kajian surat Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia besar, yang artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi, dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Kajian surat An-Naba. Proses pembaruan tauhid meliputi seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir. Kajian surat Al-Muddatsir. 1. Hai orang yang berkumur. 2. Bangunlah, lalu berilah peringatan. 3. Dan Tuhanmu agungkanlah. 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. 5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. 6. Dan janganlah kamu memberi dengan memperoleh balasan yang lebih baik. 7. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Materi ke-9, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas produktivitas dari bawahan dan sebuah kelompok, memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai sasaran organisasi, dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangannya. Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan. Sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan pada manusia, timbang tidak kejahatan yang lebih besar lagi seperti perampok, perampasan, pencurian, dan korupsi yang lainnya. Nyatanya tetap diharapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Materi ke-10, kepemimpinan Nabi dan Rasul. Model kepemimpinan Rasulullah SAW pada masanya yaitu autokratis, paternatis, karismatik, dan demokratis. Rasul mampu mengkombinasikan kelima model tersebut dibalutkan dengan akhlakul karimah. Dengan kekuatan akhlakul karimah, Rasulullah mampu menciptakan kekuatan baru untuk menegakkan dan menyiarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Selain karakter kepemimpinan yang istimewa, adapun prinsip yang kepemimpinan yang beliau terapkan antara lain musyawarah, menghargai hak orang lain, sifat ramah, menunjukkan kelembutan dan tidak pilih kasih, mementingkan umat, tanggap situasi dan kondisi dalam menjalani misi perdamaian. Pembaruan sebagai model kepemimpinan adalah kunci Nabi dan Rasulullah
SAW berjaya memakmurkan sumber daya manusia dan negerinya pada saat itu. Contohnya, berkaca dan mengamalkan kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam perjuangan mementaskan kaum jahiliyah dengan internalisasi ketauhidan beliau dalam pembaruan mencari jati diri sendiri dan bangsanya. Beliau memperjuangkan pembaruan bangsa dalam kepemimpinan dengannya imanan yang kuat dan emosional, yaitu keberanian dan kesabarannya. Semuanya beliau capai dengan akal sehat dan hati yang jujur. Puncak keimanannya telah terbukti dalam bentuknya pencerahan diri secara menyeluruh dan kepatuhannya terhadap perintah dan larangan Allah Tuhan semesta alam. Yang bisa diambil dan diterapkan oleh kita sekarang tinggal mengimplementasikan ketauhidan tersebut dari tingkat paling dasar di kehidupan sehari-hari sampai ke tingkat yang lebih luas, yaitu pada masyarakat. Pada masyarakat, pedoman untuk implementasi kepemimpinan haruslah berlandaskan Pancasila dan jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika, mengingat pentingnya pluralisme di negeri ini yang kaya akan keragaman. Materi ke-11, bahaya pembaruan. Pengertian istiraj artinya melupakan Allah dan rasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. Istiraj adalah salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah, karena terpedaya oleh selain Allah, dan tawajuh berarti menghadap kepada Allah dengan kesucian hati dan pakaian sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Ketika seorang muslim banyak melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan, inilah adalah tanda istiraj dalam Allah Subhanahu wa taala. Dia terjebak dalam kenikmatan hidup padahal dia semakin lalai menunaikan ibadah serta kewajiban lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu bagi mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Ada beberapa ciri-ciri istiraj yang paling sering dijumpai adalah perilaku malas beribadah, namun rasa begitu nikmat menjalani hidup. Misalnya, seorang muslim jarang atau bahkan tidak pernah menunaikan sholat wajib, namun pekerjaannya berjalan lancar. Dia juga berkecukupan dari segi materi, serta menjalani hidup yang layak. Sesungguhnya kelancaran rezeki yang diterima Allah, ujian dari Allah SWT. Apakah dia akan terus terjebak atau mulai berpikir dari mana datangnya semua nikmat dalam hidup? Tanda lain tertimpa istiraj adalah dilimpahi ketenangan hidup, sementara diri sendiri tak lepas dari kegiatan maksiat. Orang-orang yang terjebak dalam istiraj justru menyombongkan kenikmatan hidup yang diperoleh. Sakit adalah bentuk rasa sayang Allah SWT kepada hambanya. Kepada siapa mereka akan meminta kesembuhan, apakah Allah SWT atau sosok lainnya? Materi ke-12, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh menjelaskan bahwa tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dari diridhoi Allah SWT, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Penulis Tarik Al-Baghdadi mencatat bahwa Al-Mutawakkil, Khalifah Bani Abbas yang berkuasai di Baghdad pada waktu itu, waktu negara dilanda peperangan, berseru pada ahli futwa sufiyah pahlawan tasawuf, maka merupakan tentara yang unggul, tak terkalahkan mereka yang menyelamatkan wilayah-wilayah negara dan menjaga perbatasannya. Contoh pembaruan di negara muslim,
Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritas menyombongkan kenikmatan hidup yang diperoleh. Sakit adalah bentuk rasa sayang Allah SWT kepada hambanya. Kepada siapa mereka akan meminta kesembuhan, apakah Allah SWT atau sosok lainnya. Materi ke-12, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh menjelaskan bahwa tasawuf adalah suatu bagian yang jauh hari dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dari diri Allah SWT, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Penulis Tarik Al-Baghdadi mencatat bahwa Al-Mutawakkil, Khalifah Bani Abbas yang berkuasai di Baghdad pada waktu itu. Waktu negara dilanda peperangan, berseru pada ahli futuwa sufiyah pahlawan tasawuf. Maka merupakan tentara yang unggul, tak terkalahkan mereka yang menyelamatkan wilayah-wilayah negara dan menjaga perbatasannya. Contoh pembaruan di negara muslim. Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritas muslim tidak dipisahkan dengan peran sufi. Disampingi sebagai gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin pergerakan utama nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme. Tantangan abad ke-21 bukan hanya ancaman fisik, tapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tantangan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah dan meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.